to hide, but with you I walk into light. In doubt I try to fight, but with you my faith will arise. One word from you is all I need. In you I live and breathe. In fear I try to hide, but with you. Amin, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang senantiasa menjaga kita di dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan hari ini mari persiapkan hati kita, mari persiapkan segenap jiwa kita untuk kita memuji Dia, untuk kita meninggikan nama Tuhan lebih dan lebih lagi. Tapi sebelum itu, mari saya undang saudara sekalian untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu minggu ini Tuhan. Kesempatan yang baru yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami rindu untuk meninggikan dan memuji nama-Mu lebih dan lebih lagi. Mari surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun dimanapun kami berada Tuhan. Biar hari ini boleh jadi harinya Tuhan. Segala pujian kemuliaan kami berikan hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Dia bersama saya katakan amin, amin. Jesus. Kekuatan hanyalah nama-Mu
Dan hari ini mari berikan kemuliaan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Amin. kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Oh Jesus, we love you, we praise you Lord. Hallelujah. More than anything for us, God. Hari ini saudara, mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari persiapkan hati setiap kita untuk kita boleh menyembah Dia. We want more of you, Lord. Kami rindu Tuhan.
every step, working on me slowly. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Haleluya. Benar Tuhan, kami mau lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi Tuhan. Hadirat-Mu yang mengudus, hadirat-Mu yang menguatkan, memberikan pengharapan untuk setiap kami. Glory Jesus. Bapak, sebentar kami mau dengar firman. Biarkan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, dan ketika benih itu boleh ditabur Tuhan, itu boleh bertumbuh berkali-kali di dalam kehidupan setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman, biar hidup kami boleh jadi alat kemuliaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang bertahta penuh, Kau yang bekerja di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus cinta akan pemberi-pemberi yang memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman, sebelum kita memberikan yang terbaik hari ini aku mau sedikit sharing gitu ya. Dan sebelum itu yuk sama-sama kita baca di Matius 6 ayat yang 33 sampai 34. Saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di ayat ini gitu ya, setiap kita itu diajarkan buat mengutamakan dulu pekerjaan Tuhan, dan sisanya itu akan ditambahkan sama Tuhan gitu loh. Nah, aku mau sedikit sharing gitu ya. Mungkin sebagian teman-teman tahu gitu ya, bahwa di bulan Maret kemarin saya sempat menang undian mobil di Pakuwon gitu ya. Dan puji Tuhan banget, gak kebayang sebelumnya bahwa aku bisa menang undian mobil itu. Karena sebenarnya dipikir dengan logika gitu ya, cuman 50 kupon yang aku bawa, dan tiba-tiba aku dapat undian mobil itu gitu loh.
iku sungguh-sungguh keajaiban Tuhan, mukjizat Tuhan dalam kehidupanku gitu ya. Kok dipikir-pikir gitu loh, aku untung 100 jutaan kurang lebih gitu ya. Kalau misalnya tak hitung-hitungan gitu ya, ketika aku harus kerja itu harus bertahun-tahun gitu ya, aku baru dapat mobil itu. Tapi dengan kebaikan Tuhan, dengan mukjizat Tuhan gitu ya, tanpa hitungan tahun ya, bahkan bulan gitu ya, Tuhan bisa ngasih aku langsung no mobil kayak gitu. Dan bener-bener ketika aku menang gitu, ada dua orang atau dua orang temanku itu ngomong gini ke aku, wih congrats ya Lim ya, iki ancene berkat kesetiaanmu ambek Tuhan gitu ya. Dan ketika aku dengar kata-kata itu, aku benar-benar terberkati sih. Dan puji Tuhan nih gitu ya, aku juga merasa terberkati karena aku masih diberi kesempatan bisa melayani di CHC ya toh. Dan bener gitu yang dikatakan di Matius 6 ayat 33 sampai 34 ini gitu. Ketika aku tetap setia, tetap mendahulukan pekerjaannya Tuhan itu gak tinggal diem gitu loh. Yang seharusnya gitu ya, di masa pandemi ini banyak banget orang-orang di PHK, di setengah hari kan, di WFH, tapi itu Tuhan masih pelihara aku gitu loh. Dan yang harusnya kontrak baktiku itu habis di bulan September, Tuhan perpanjang sampai tahun depan. Dan bener-bener sih, even di tahun 2020 ini cukup berat gitu ya, tapi aku benar-benar merasakan kebaikannya Tuhan gitu dalam kehidupanku. Banyak surprise yang harusnya kalau tak pikirkan itu gak akan terjadi gitu loh. Yang harusnya aku belum bisa dapat mobil, aku dikasih Tuhan mobil gitu ya. Dan yang harusnya aku bulan 9 itu udah gak kerja gitu ya, karena kontrak di PC aku habis, tapi Tuhan kasih 1 tahun gitu. Dan bener-bener Tuhan bakal kasih lah gitu. Dan buat teman-teman, yuk sama-sama kita tetap setia, tetap melayani Tuhan. Dan jangan khawatir, percayalah bahwa berkat Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi semangat, tetap melayani Tuhan, berikan yang terbaik, karena berkatnya Tuhan akan ada buat kita semua. Oke, sebelum kita memberikan yang terbaik, sama-sama kita satu di dalam doa. Ucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih ajar setiap kami Tuhan agar selalu boleh mendahulukan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan ajar setiap kami juga Tuhan supaya kami gak khawatir Tuhan akan hidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan buat segala kesusahan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini, dan besok ada berkat buat kami Tuhan. Berdoa Tuhan, semoga di masa pandemi ini Tuhan, setiap kami itu boleh tetap setia Tuhan akan pekerjaan-Mu Tuhan. Kami juga tetap Engkau pelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan, menyerahkan dalam kehidupan kami Tuhan, karena Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, amin. Thank you. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian.
Yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Saat ini kita mulai mendekati akhir tahun, saat dimana biasa kita merayakan Natal. Sebelum masa pandemik, biasanya kita merayakan Natal bersama-sama. Selain dari merayakan Natal, kita juga rindu dan kita mau untuk mengundang teman-teman kita datang ke acara ibadah Natal di gereja kita. Kenapa? Karena kita mau supaya mereka bisa mendengar tentang Tuhan Yesus. Kita mau teman-teman kita bisa membuka hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kita mau supaya mereka memperbaharui komitmen mereka lagi untuk mengikuti Tuhan Yesus. Masa Natal adalah masa di mana biasanya kita menginjil dan menjangkau jiwa-jiwa dengan mengundang mereka supaya mereka bisa datang ke ibadah Natal kita. Namun di masa pandemik ini, ibadah-ibadah kita semuanya menjadi online dan acara-acara di gereja kita menjadi sangat terbatas. Bagaimana kita bisa tetap menjangkau teman-teman kita yang belum percaya? Apakah karena pandemi, kita yang adalah orang Kristen berhenti untuk menjadi saksi dan berhenti untuk menjangkau jiwa-jiwa, meskipun harga untuk membayar keselamatan jiwa-jiwa ini sudah dibayar oleh Yesus? Apakah kita akan membiarkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita tetap tidak mengenal kasih dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus? Ataukah ada cara yang lain? Beberapa bulan yang lalu saat Pastor Kong mewawancara Pastor Bill Johnson dalam acara Coffee with Kong, Pastor Bill mengatakan suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Dia berkata bahwa the real strength of the church is the gathering of the 2 or 3 in Jesus' name. Apakah artinya pernyataan ini? Artinya adalah kekuatan gereja yang sesungguhnya adalah 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Saudara-saudara, saat ini kita tidak bisa berkumpul dengan jumlah yang besar di masa pandemi seperti ini. Namun saat kita berkumpul 2 atau 3 orang dalam nama Yesus, Yesus ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama baca dari firman Tuhan di Matius pasal 8 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Di ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Kemudian kita lihat di ayat 20, ayat yang kita sangat biasa baca, dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita lihat di firman Tuhan bahwa ada kuasa yang besar saat 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Inilah kekuatan gereja yang sesungguhnya. Mungkinkah Tuhan mengizinkan pandemi ini untuk terjadi, supaya kita yang adalah umat-Nya bisa belajar untuk kembali ke akar kekuatan yang sesungguhnya dari gereja, yaitu berkumpulnya 2 atau 3 orang dalam nama Yesus. Di dalam ibadah yang besar, kita bisa saja menjadi pasif dan duduk dan menjadi penonton saja. Namun saat kita berkumpul 2 atau 3 orang, semua dari kita akan aktif. Kita akan aktif berdoa dan aktif menggunakan kuasa dan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Seluruh anggota tubuh Kristus terlibat dan bangkit. Dan kekuatan gereja
yang sesungguhnya akan ternyatakan. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berkumpul berdua atau bertiga. Suami dan istri bisa berdoa dan bersepakat bersama, bersepakat untuk melihat keselamatan di dalam keluarga dan kerabat-kerabat kalian dan tetangga-tetangga kalian. Kita yang bekerja di perusahaan, kita bisa sama-sama berdoa dengan rekan-rekan kerja kita yang adalah juga orang Kristen, orang percaya. Kita berdoa untuk melihat keselamatan jiwa-jiwa di tempat kerja kita. Kita yang masih bersekolah, kita bisa berdoa dan bersepakat dengan sesama murid-murid Kristen yang adalah juga orang percaya untuk melihat kebangunan rohani di sekolah kita, murid-murid jiwa-jiwa diselamatkan. Saya percaya bahwa di dalam masa pandemi ini, kita tetap bisa melihat keselamatan datang pada keluarga kita, kerabat kita, dan teman-teman kita. Kita akan melihat bahwa mereka menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Haleluya! Doa-doa kita sangatlah penting untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa-kuasa kegelapan yang secara aktif menghalangi orang-orang tidak percaya untuk menerima Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Korintus 4 ayat 4. Di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa pikiran dari orang-orang tidak percaya dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya, ilah atau Tuhan dari zaman ini yang adalah roh-roh jahat membutakan mata dari orang-orang tidak percaya. Untuk apa setan mau membutakan mata-mata orang ini, mata orang-orang ini, supaya mereka tidak bisa melihat cahaya Injil. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang adalah ilah zaman ini tidaklah mau supaya jiwa-jiwa menerima keselamatan. Dia tidak mau ayah dan ibumu menerima keselamatan. Dia tidak mau teman-temanmu, sahabatmu menerima keselamatan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia membutakan mata mereka. Mata mereka ditutup oleh si jahat. Dan kita melalui doa-doa kita perlu mematahkan kuasa kegelapan ini, supaya orang-orang ini bisa melihat cahaya terang Injil. Jadi saudara-saudara, memenangkan jiwa-jiwa adalah peperangan rohani. Janganlah kita berusaha untuk memenangkan peperangan rohani dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara alamiah. Mungkin ada dari kita yang pandai berbicara atau sangat persuasif. Namun bukan berarti kita bisa selalu berhasil memenangkan jiwa-jiwa dengan kekuatan persuasif kita. Kita bisa bicara panjang lebar sampai kita lelah. Kita bisa berikan argumen-argumen yang meyakinkan. Tetapi orang tersebut tetap saja tidak mau percaya. Kenapa? Karena ada kuasa kegelapan yang beroperasi di alam spiritual yang membutakan dan menutup mata mereka. Di 1 Korintus pasal 2 ayat 4, mari kita sama-sama baca ayat tersebut. Paulus pun tahu akan kebenaran ini. Dia mengatakan di ayat ini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dengan apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Paulus tidak mengandalkan kemampuan debat atau karisma dan kekuatan persuasif, tetapi mengandalkan kekuatan roh. Paulus adalah orang yang sangat berpendidikan, tetapi dia tidak mengandalkan kemampuan alaminya, karena dia tahu saudara-saudara bahwa apa yang perlu dilawan adalah kuasa kegelapan. Yang perlu dilawan adalah roh-roh jahat, ilah-ilah zaman ini. Dan saat Paulus menceritakan kesaksian perjumpaannya dengan Yesus, dia berkata, Yesus memberi dia satu tugas. Apakah tugas tersebut? Mari kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18. Yesus berkata kepada Paulus, Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah,
supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Inilah tugas yang diberikan Yesus kepada Paulus. Tugas tersebut adalah untuk membuka mata orang-orang supaya mereka berbalik dari kegelapan, berbalik dari kuasa iblis, berbalik daripada belenggu-belenggu iblis kepada terang, supaya mereka bisa memperoleh keselamatan dan datang dan percaya kepada Injil. Jadi kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan bahwa roh-roh jahat telah membutakan mata orang-orang yang tidak percaya untuk melihat cahaya Injil. Kemudian di Kisah Para Rasul 26 ayat 17 dan 18, Paulus ditugaskan untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah. Kita bisa lihat di sini saudara-saudara, ini adalah peperangan rohani. Ada salah satu anggota dari keluarga saya yang belum menerima keselamatan. Saya dan istri saya sangat berbeban untuk melihat beliau bisa diselamatkan. Kami sudah berdoa bertahun-tahun untuk dia. Dan di luar daripada doa, kami juga mengundang dia untuk datang ke gereja pada saat Natal dan Paskah untuk mengikuti ibadah Natal, ibadah Paskah. Namun dia sangat tertutup. Namun belakangan ini, saat saya mendengar khotbah dari Pastor Ed Silvoso tentang hal ini, saya dan istri saya mulai berdoa untuk anggota keluarga ini. Supaya apa? Supaya penutup matanya dibukakan, supaya dia bisa berpaling dari kuasa kegelapan dan melihat cahaya terang Injil. Dan puji Tuhan, sebelumnya dia sangat tertutup, selalu menolak. Tetapi sesudah kami mulai berdoa, kami melihat bahwa dia sekarang sangat jauh lebih terbuka. Dan kami percaya bahwa keselamatan akan jiwanya akan datang sebentar lagi. Saya percaya saudara-saudara bahwa tugas untuk membuka mata orang tidak percaya bukanlah hanya tugas untuk Paulus atau rasul-rasul besar, tetapi tugas untuk kita semua. Kenapa? Karena saat sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga, dia memberikan kepada kita amanat agung. Apakah itu amanat agung? Kita ditugaskan oleh Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan kita diutus juga untuk tugas ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita untuk membaca ayat di mana amanat agung ini tertulis. Mari kita buka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita baca bersama. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua diberikan amanat untuk pergi dan menjadikan bangsa-bangsa muridnya, untuk membaptis mereka dan mengajar mereka. Tetapi mari kita perhatikan dua kata yang sangat penting di ayat yang baru kita baca ini. Apakah dua kata yang sangat penting ini? Dua kata yang sangat penting ini adalah dua kata pertama di ayat 19, yaitu karena itu. Jika ada karena itu, berarti ada sebab akibat. Jadi ayat sebelumnya, ayat 18 adalah sangat penting untuk kita tahu. Apakah ayat sebelumnya? Di ayat 18, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Apa yang bisa kita pelajari di sini? Karena Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, maka kita bisa melakukan amanat agung. Kita bisa melakukan amanat agung bukan dengan kuasa kita sendiri, tetapi dengan kuasa Yesus. Kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi bagaimana cara kita bisa menggunakan kuasa Tuhan Yesus? Adalah satu hal yang sangat penting, dengan doa. Saat kita berdoa, kita minta Dia yang berkuasa, Tuhan Yesus, untuk membantu kita. Dan tadi kita sudah baca, saat 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan jika 2 atau 3 orang bersepakat untuk meminta apapun kepada Bapa dalam nama Yesus, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Apa yang kita ikat di surga akan terikat di bumi. Apa yang kita lepas di surga akan terlepas di bumi. Inilah kuasa
yang diberikan untuk kita supaya kita bisa memenuhi amanat agung. Amanat agung dimulai dengan mengikat dan melepas. Mengikat roh jahat dan melepas orang-orang dari kebutaan supaya mereka bisa melihat cahaya terang Injil. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita perlu berkumpul berdua atau bertiga di dalam nama Yesus. Kita perlu sepakat untuk meminta Bapa di surga untuk mengikat kuasa kegelapan dan melepaskan penutup mata supaya orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita bisa melihat cahaya terang Injil. Inilah prayer evangelism atau penginjilan dengan doa. Salah satu definisi yang paling jelas dan sederhana tentang penginjilan dengan doa atau prayer evangelism adalah ini. Prayer evangelism is talking to God about our neighbor before we talk to our neighbor about God. Artinya, kita bicara tentang orang-orang kepada Tuhan sebelum kita berbicara tentang Tuhan kepada orang-orang. Pastor Ed Silvoso mengajarkan kepada kita melalui Lukas pasal 10 bagaimana penginjilan dengan doa itu bisa dilakukan. Inilah kerangka dari penginjilan dengan doa. Mari kita sama-sama buka Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ke ayat ke-10. Mari kita baca bersama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya pada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Mari kita lihat ayat-ayat ini dengan lebih detail. Pertama kita lihat ayat 1. Dikatakan, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini berdua-dua. Mereka tidak diutus sendiri, tetapi diutus berdua. Dan saat mereka tiba di kota-kota, ada 4 hal yang mereka perlu lakukan. Pertama, speak peace with them, atau ucapkan damai sejahtera kepada mereka. Dan yang kedua, fellowship with them, atau bersahabat dengan mereka. Ketiga, meet their needs, atau penuhi kebutuhan mereka. Dan keempat, proclaim the good news, atau beritakan kabar baik. Inilah kerangka penginjilan dengan doa, dan urutannya itu penting. Kita tidak mulai dengan memberitakan kabar baik dulu, dengan berkhotbah dulu, tetapi kita melakukan 4 poin ini secara berurutan. Mari kita lihat 4 poin ini secara lebih detail. Poin pertama, speak peace to them, atau ucapkan damai sejahtera kepada mereka. Mari kita lihat di ayat ke-5 dan ayat ke-6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kita lihat di ayat-ayat tersebut bahwa damai sejahtera di sini bisa tinggal di atas seseorang dan bisa kembali kepada yang mengirimnya. Jadi dia bisa tinggal dan bisa kembali. Dan murid-murid Yesus ini, mereka pun bisa merasakan apakah damai sejahtera itu tetap tinggal atau damai sejahtera itu kembali kepada mereka. Jadi damai sejahtera ini bukanlah hanyalah sekedar ucapan salam, tetapi ada sesuatu yang nyata dan yang real yang bisa dirasakan.
Saat kita mulai mendoakan teman-teman kita yang belum percaya, kita doakan supaya damai sejahtera datang kepada mereka. Kita mau hadirat Tuhan datang kepada mereka. Kita tidak mengutuk mereka, tapi kita berkati mereka dengan damai sejahtera. Kita berdoa supaya damai sejahtera dan hadirat Tuhan datang atas diri mereka. Seringkali saudara-saudara, saat kita mau membawa teman kita ke gereja, kita mau mengundang mereka supaya mereka datang ke ibadah, supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan memang ada teman-teman kita yang dijamah oleh hadirat Tuhan pada saat ibadah. Mungkin saat pujian penjemahan kita melihat, saat kita menengok, kita melihat bahwa mereka sedang menangis. Oleh sebab itu, kita sudah melihat bahwa orang tidak percaya pun bisa merasakan hadirat Tuhan, bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Dan hadirat Tuhanlah yang membuat hati mereka terbuka untuk menerima keselamatan. Sangat baik, saudara-saudara, jika kita mengundang teman-teman kita untuk datang ke gereja, supaya mereka bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi di Lukas pasal 10, Tuhan Yesus tidak meminta murid-muridnya untuk mengundang orang-orang tersebut datang ke ibadah Tuhan Yesus. Tetapi mereka diutus untuk pergi dan membawa hadirat Tuhan tersebut kepada orang-orang yang tersebut dimanapun mereka berada. Jadi bukanlah mereka diminta untuk mengundang, tetapi mereka pergi dan membawa hadirat Tuhan. Ini adalah sebuah paradigm shift atau perubahan pola berpikir. Hadirat Tuhan yang biasa kita nikmati di dalam ibadah kita, bisa kita bawa ke rumah kita, bisa kita bawa ke kantor kita, bisa kita bawa ke tetangga-tetangga kita. Hadirat Tuhan akan membuka mata mereka untuk melihat cahaya Injil dan mematahkan belenggu kuasa kegelapan atas hidup mereka. Jadi inilah poin pertama, ucapkan damai sejahtera. Poin kedua, fellowship dengan mereka, fellowship with them atau bersahabat dengan mereka. Di ayat 7 dikatakan, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Setelah kita memberkati mereka, janganlah kita langsung berkhotbah pada mereka. Jangan kita jadi terlalu rohani. Makan dan minumlah bersama mereka. Beraktivitaslah dengan normal bersama mereka. Mari kita menjalin hubungan dan persahabatan dengan mereka. Kemudian sesudah kita melakukan menjalin hubungan persahabatan dengan mereka, poin ketiga yang kita bisa lakukan adalah meet their needs atau penuhi kebutuhan mereka. Di ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Jadi pada saat kita bersahabat dengan mereka, mereka akan mulai terbuka dan mulai membagikan masalah-masalah hidup mereka pada kita. Kemudian kita bisa bertanya, kita tanyakan kepada mereka, bolehkah saya doakan? Kebanyakan orang akan berkata boleh. Jadi saat kita berdoa, kita mengundang Tuhan ke dalam situasi mereka. Dan kita biarkanlah, kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup mereka. Poin yang terakhir, proclaim the good news atau beritakan kabar baik kepada mereka. Setelah kita lakukan 3 hal yang pertama, barulah kita memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberi keselamatan. Tuhan Yesus mati bagimu supaya dosa-dosamu diampuni dan engkau mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi, apakah 4 hal yang perlu kita lakukan? Pertama, kita ucapkan damai sejahtera. Kemudian kita bersahabat dengan mereka. Kemudian kita penuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, kita beritakan kabar baik kepada mereka. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Saat 70 murid-murid Yesus itu kembali, apa yang terjadi? Mari kita lihat di Lukas 10 ayat 18. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Iblis dikalahkan. Puji Tuhan. Saat kita melakukan penginjilan dengan doa, kita akan melihat iblis dikalahkan. Haleluya. Dan satu hal lagi, Yesus bergembira. Di ayat 21 dikatakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi kita lihat di ayat ini bahwa Yesus bergembira dan dia mengucapkan syukur. Luar biasa saudara-saudara. Apa yang Tuhan Yesus syukuri? Dia bersyukur bahwa semua ini dinyatakan bukan kepada orang pandai dan orang bijak, tetapi kepada orang kecil.
Mungkin banyak dari kita di sini adalah orang-orang biasa saja. Kita bukanlah orang yang paling pandai, kita bukanlah orang yang paling bijak, kita hanyalah orang biasa saja. Mungkin kita hanyalah orang kecil. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus bergembira dan dia bersyukur saat dia melihat orang kecil, orang biasa-biasa menyatakan kuasa kerajaan surga dan mengalahkan iblis. Dan banyak dari kita ini bukanlah hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang jemaatnya puluhan ribu. Kita hanyalah orang biasa saja, hanya orang kecil. Namun Tuhan bergembira saat dia melihat 2 atau 3 orang kecil berkumpul dan bersepakat dan mengalahkan iblis dan membawa keselamatan. Haleluya. Saya percaya saat kita berkumpul berdua atau bertiga, saat kita berkumpul dan bersepakat dan berdoa, kita akan melihat iblis dikalahkan dan jiwa-jiwa diselamatkan. Apabila setiap dari kita bangkit berdoa, saya percaya bahwa kebangunan rohani akan datang di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami. Kami berdoa supaya kami tidaklah hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi seorang pelaku firman Tuhan. Tuhan berikan kami kasih karunia Tuhan, supaya kami bisa berkumpul berdua atau bertiga untuk berdoa, dan untuk tidak lelah-lelah berdoa, untuk membukakan mata orang-orang yang tidak percaya di sekitar kami, supaya mereka bisa melihat cahaya terang Injil. Kami berdoa untuk keluarga kami yang belum diselamatkan, orang tua kami yang belum diselamatkan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kerja kami yang belum diselamatkan, teman-teman sekolah kami yang belum diselamatkan. Tuhan, supaya Kau bukakan mata mereka, dan mereka bisa melihat cahaya terang Injil dan memperoleh keselamatan. Kami berdoa supaya kebangunan rohani akan datang di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena segala kuasa telah diberikan kepada Engkau di surga dan di bumi. Oleh karena itu kami akan pergi menjadikan semua bangsa murid-Mu dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berterima kasih Tuhan, biarlah iblis jatuh dari langit dan biarlah Engkau bersuka cita dan bersyukur untuk melihat hal ini. Kami berterima kasih Tuhan, kuatkanlah setiap dari kami untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, we lift your name. We give you all the praise. Sing with me. In fear, I tried to hide, but with you, I walk into light. In doubt, I try to fight, but with you, my faith will arise. One word from you is all